mengabaikan dan meninggalkan solat yang 5 waktu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat surah At-Taubah yang telah kami bacakan tadi, terdapat dalam surah At-Taubah ayat ke-11, di situ Allah menyinggung sedikit tentang masalah pentingnya manusia itu taubat dengan cara melaksanakan ibadah salat. Dalam Al-Quran tadi Allah katakan, fa in tabu wa aqamus salata, kalau sekiranya mereka itu bertaubat, atau bertaubatlah kita, atau bertaubatlah mereka, wa aqimus shalah, dengan melaksanakan salat atau mendirikan salat, wa atuz zakah, dan mengeluarkan atau membayar zakat, fa ikhwanukum fid daini. Dalam artian dalam Al-Quran ini, barang siapa mereka itu yang taubat, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka melaksanakan salat yang 5 waktu, aqimus shalah, mendirikan salat kata Allah, wa atuz zakat, dan mengeluarkan zakat, maka itulah mereka-mereka kata Allah yang menjadi teman-teman kamu dalam beragama atau satu agama. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita rinci ya dari sedikit tujuan dari Al-Qur'an yang telah kami bacakan tadi. Kita jelaskan melalui hadis Nabi bagaimana hukum dan sengsaranya dan azab bagi orang yang selalu meremehkan dan melalaikan, bahkan meninggalkan, menganggap enteng salat sama sekali. Berapa siksaan atau hukum bagi Allah Subhanahu wa taala. Di situ sebuah hadis disampaikan, yaitu wa man ta'awana bis shalah azaballahi bi 15 uqubah. Barang siapa yang meremehkan salat, yang tidak mau salat, yang mengentengkan salat, yang tidak merasa berdosa ketika meninggalkan salat. Ya, ada ini manusia, dia tidak salat, bahkan sudah berumur, tapi mereka tidak merasa berdosa, tidak pernah merasa bersalah. Maka kata hadis ini, azaballahi bil 15 uqubah, maka Allah mengazab mereka dan memberikan hukuman untuk mereka itu sebanyak 15 hukuman bagi orang yang mengentengkan dan mengabaikan dan menganggap remeh, yaitu salat yang 5 waktu. Dari 15 macam ini jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin karena waktu tidak bisa kita membahas secara detail atau secara sampai habis, kita ambil saja. Dalam yang 15 ini kata hadis mengatakan, kata ulama, yang pertama sittin fid dunya, mereka akan diazab, diberi hukuman 6 di dunia, 6 macam di dunia. Wa salasa indal maut, dan 3 ketika mereka sakratul maut kelak, dikasih di situ. Yang ketiga wa salasina inda khuliqa fil kubur, dan 3 azab untuk mereka ketika di alam kubur. Wa salasin inda liqa'i rabbik, dan 3 ketika menghadap Allah nanti. 6 ketika di dunia dikasih oleh Allah banyak di dunia ini azabnya, hukumannya. 3 di saat sakratul maut, dan 3 saat di alam kubur, dan 3 saat menghadap Allah nanti atau di hadapan Allah. 15 hukuman bagi orang yang menganggap enteng dan menganggap lemah dan menganggap menganggap enteng salat dan mengabaikan salat, atau yang tidak mau salat sama sekali. 6 di dunia. Mungkin cukup 6 di dunia saja secara ringkas kita bahas. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 di dunia bagi orang yang sengaja meninggalkan salat ini. Padahal hadis sudah Nabi sudah wanti-wanti menyampaikan dalam hadis sahih beliau, innal ahdal ladzi bainana wa bainahumus shalah innal ahdal ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perbatasan atau yang mengikat tali yang membedakan antara non muslim atau yang di luar agama Islam itu dengan orang Islam atau orang kafir dengan orang Islam, bedanya adalah salat. Apabila mereka meninggalkan secara sengaja, kata Nabi, faqad kafar,
maka hukum mereka sudah jatuh kepada yang mengingkari perintah Allah atau kata dalam bahasa hadis atau bahasa Quran mengatakan adalah kafarah, yaitu kafir. Kaum muslimin yang berbahagia, tetapi ini sebenarnya sangat perlu panjang sekali jabarannya kalau kita membahas tentang masalah kafir ini. Tetapi waktu tidak mengizinkan kita. Kita hanya membahas tentang masalah hukum. Dalam Al-Quran tadi disebut, ya, orang yang sholat, yang bertaubat, yang mengeluarkan zakat, kata Allah, ini Allah yang mengatakan, maka itulah mereka-mereka yang menjadi teman kamu, ikhwanukum, teman kamu yang seagama, satu agama, satu keyakinan, satu tauhid, satu akidah. Maka tidak mereka lakukan, mereka abaikan, mereka anggap enteng, dan mereka tinggalkan sama sekali. Lahir 15 hukumannya, 6 di dunia. Kita bahas yang 6 saja. Yang pertama, kata ulama, yang pertama kita dapatkan di dunia ini bagi orang yang tidak melakukan salat sama sekali adalah yang pertama sekali fal alatun. Yang pertama sekali adalah fal alatun sa'alu barakatin min umrihi bi rizqihi. Yang pertama, hukuman atau siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak mau sholat sama sekali hidup di dunia ini. Yang pertama adalah Allah akan mengambil dan mencabut, yaitu keberkahan umur mereka, dan sekaligus akan mencabut keberkahan rezeki mereka. Walaupun umur mereka sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan sampai 80 tahun, tapi kalau mereka tidak sholat sama sekali, mengabaikan sholat sama sekali, maka ditarik, dicabut oleh Allah keberkahan umurnya. Umurnya panjang jamaah, tapi umurnya dipakai untuk sia-sia saja, untuk menang-mandir ke atas ke bawah, ilir mudik saja, untuk kerja dan aktivitas dan lain sebagainya. Ya, jadi umur yang Allah berikan kepada mereka ditarik keberkahannya, tidak ada lagi keberkahan umur mereka. Sedangkan dalam hadis lain Nabi mengatakan khairun nasi man tala umrihi wa hasanul amalihi. Ya, sebaik-baik manusia itu kata Nabi adalah panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Wa khairun nas wa sarrun nas, sebaik-baik manusia itu, ya, min umrihi, panjang juga umurnya, tapi wasa'a amalihi, tetapi buruk amal perbuatannya. Selama hidupnya, selagi dia hidup dari kecil, dari dewasa, dari remajanya sampai dewasanya, sampai dia berumur, umurnya dia pakai untuk selalu membuat maksiat, untuk saling membuat gaduh, untuk menyakiti orang lain, untuk menyiksa orang lain. Maka ini ditarik keberkahan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini azab yang pertama diberikan oleh mereka kepada mereka di atas dunia bagi mereka yang menganggap enteng masalah salat. Ditarik keberkahan umurnya dan juga ditarik keberkahan rezekinya jamaah. Walaupun mereka orang kaya, mobilnya banyak, uangnya banyak, rumahnya bertingkat, pangkatnya tinggi, tetapi jika mereka menganggap enteng dan menganggap remeh masalah salat, tidak akan diberikan keberkahan rezeki mereka. Walaupun mereka bertimbun harta, bertimbun rezeki, uangnya banyak, tapi tidak diberikan keberkahan. Maka banyak di akhir zaman ini jemaah, orang yang tidak merasa puas dengan rezeki jemaah. Padahal tumpukan uangnya sudah setinggi lutut, rumah bagus, ya, harta banyak, tetapi tidak merasa puas, selalu merasa kurang, terlalu merasa kurang. Kenapa? Karena keberkahan ditarik dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditarik keberkahan umurnya dan ditarik keberkahan rezekinya. Kaum muslimin yang berbahagia, itu yang pertama, singkat saja. Yang 6 di dunia, yang pertama, bagi mereka menganggap enteng masalah salat, yang mengabaikan masalah salat, maka ditariklah keberkahan umurnya. Walaupun umurnya berapa panjang pun umur dikasih oleh Allah, tapi tidak berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rezeki. Terus yang kedua, wasaniyah, yaitu yang kedua. Yang kedua adalah tumhasi salihina, dan ditarik oleh Allah itu tanda kesolehan di wajahnya. Kalau mereka mengabaikan salat dan menganggap enteng salat, ditarik yaitu tanda soleh di wajah mereka. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Padahal sebagai tanda umat Muhammad itu kan Nabi adalah wurru muajjala, ya,
min asaril wudu, yaitu ada tanda wajahnya nanti bercahaya di depan Allah, itu adalah bekas dari air wudu mereka. Ya, tetapi kalau mereka mengabaikan salat dan menganggap enteng salat, kata ulama, yang kedua ini ditarik oleh Allah, yaitu ke tanda soleh di wajahnya, bukan hanya di dunia tetapi sampai ke akhirat kelak. Allah tidak bisa mengenal mereka karena ditarik keberkahan dari tanda soleh di wajah mereka. Terus yang ketiga, wasalasa ful amalin ya'maluhu la yajruhu alaihi. Yang ketiga kata ulama, semua amal kebaikan mereka itu tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberi infaknya, sedekahnya, menolong orang, ibadah puasanya, ibadah hajinya, ibadah umrahnya. Tetapi jikalau salat yang mereka tinggalkan, semuanya kata ulama tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka termasuk beralasan meninggalkan salat karena pekerjaan, sibuk karena kerja, buat inilah, bikin itulah. Mereka tinggalkan salat, mereka beranggapan bahwa kepentingan salat itu bisa merubah posisi mereka tidak berdosa karena meninggalkan salat. Tidak jemaah, tidak sama sekali. Salat tidak bisa ditukar dengan apapun, salat tidak bisa dibayar dengan apapun, tidak bisa. Jikalau kita meninggalkan, dosalah yang dapat, dosa besar yang dapat. Maka yang ketiga ini, apapun perbuatan kita, ada sebagian orang yang salah paham. Kalau dia contohnya membuat masjid atau membuat musola, dia tidak sholat, katanya tidak apa-apa. Ada sebagian orang yang salah paham, dia bertukang contohnya bikin masjid, bikin musola, dia nggak sholat nggak apa-apa. Salah besar. Jangankan dengan pekerjaan jemaah, dengan harta apapun yang kita miliki di atas dunia ini kita ganti, kita tukar sholat, Allah tidak mau. Tidak mau dengan apapun. Maka celakalah kata Allah orang yang menukar sholatnya dengan pekerjaannya, orang yang menukar sholat dengan aktivitasnya, demi kerja, ya, demi membuat lahan, demi membuat ladang dan lain sebagainya. Contohnya kerja kantor, mereka berani meninggalkan sholatnya. Kata Allah, celaka besar hambaku yang menukarkan sholat dengan pekerjaan mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, itu yang ketiga, singkat saja. Yang keempat, wa yurfi'a, yaitu yang keempat, la yurfa' lahud du'a ila samai, dan doanya tidak diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sampai air matanya darah keluar untuk berdoa, tetapi tidak diangkat oleh malaikat doanya ke langit. Kenapa? Karena mereka tidak melaksanakan sholat. Walaupun setiap malam mereka berdoa, asal sempit sedikit berdoa kepada Allah, susah sedikit berdoa kepada Allah, sakit sedikit berdoa kepada Allah, tapi sholat mereka tinggalkan, doanya tidak diangkat oleh malaikat kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, itu yang keempat. Wal khamsa, terus yang kelima, singkat saja, laisa lahu habalun fi da'i salihina. Yang kelima ini kata ulama, mereka tidak akan memperoleh bagian doa dari orang-orang yang soleh. Satu kampung itu banyak ulama yang selalu berdoa, Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Siapapun ulamanya yang membaca doa semacam itu, kalau orang itu yang tidak sholat 5 waktu, maka mereka tidak akan memperoleh percikan doa dari orang yang soleh. Dipanggil pula ke rumahnya untuk berdoa, ya, Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, contohnya dipanggil ke rumahnya seorang ulama untuk berdoa. Tetapi orang di rumah itu sendiri yang tidak sholat, yang mengabaikan sholat, menganggap enteng sholat, menganggap sholat itu tidak berguna, maka mubazirlah doa yang dibacakan oleh sebanyak apapun orang di rumah tersebut. Ini yang kelima. Siapapun yang dia panggil, siapapun, maka ulama ini mengatakan mereka tidak mendapatkan bagian dari para doa-doa orang yang soleh kalau mereka tidak melaksanakan sholat. Itu yang kelima. Yang keenam atau yang terakhir, wasalasida, yaitu yang keenam, tahrujuruhu bighairi iman. Yang keenam yang mereka dapatkan di atas dunia ini, kata ulama, ketika mereka mati nanti dikeluarkan rohnya tanpa iman.
Roh mereka itu dikeluarkan, dicabut oleh malaikat Allah itu tanpa iman. Enggak ada imannya sama sekali. Ditarik dengan secara paksa, rohnya keluar tanpa iman. Jadi 6 ini hukumannya di dunia bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Sekarang ini mereka itu tidak merasa tidak berdosa, tidak merasa salah sedikit pun ketika mereka tidak melakukan sholat. Santai-santai saja, dianggap biasa saja ketika mereka tidak sholat. Padahal hukumnya sudah ditetapkan, kata ulama, ini 6 di dunia ini bagi mereka yang selalu meremehkan sholat tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak bisa panjang lebar khatib sampaikan. Cuma cukup 6 ini saja hukum yang di dunia saja. Tinggal lagi yang 3 saat sakaratul maut, 3 di alam kubur, dan 3 ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang 6 ini baru perlu kita hayati. Semoga kita tidak mendapatkan hukum dari Allah yang 6 ini. Ya, apa obatnya? 1, mari kita sama-sama menghiasi keluarga kita dan diri kita dengan ibadah solat. Jangan sampai saat sekarang ini jamaah, keluarga besar pun walaupun orang kaya, yang kebanyakan di akhir zaman ini yang terjadi apa? Kalau suami membangunkan istri pagi adalah untuk bikin kopi dan teh atau untuk masak. Kalau istri membangunkan suaminya pagi untuk kerja, ini salah besar. Nabi mengatakan, rahimallahu imra'atun aiqadha ahlahu. Allah akan memberikan rahmat kepada seorang istri yang membangunkan suaminya untuk ibadah kepada Allah, dan begitu juga sebaliknya. Seorang suami yang membangunkan istrinya untuk ibadah, bukan untuk bikin kopi, tapi yang terjadi